dengan ramalan yang sekarang ini mudah-mudahan menjadi kenyataan. Iya. Yang paling penting adalah bagaimana bisa menyenangkan anak. Iya. Masalahnya kan semua ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki, dia bisa sembuh gitu ya. Jangan putus asa. Yakinin emang iya menurut kamu yakin, udah yakinin, lakukan. Overthinking boleh, tapi harus dikontrol gitu ya. Jangan terbawa yang akhirnya jadi sakit. Ambisi boleh, jangan ambisius. Hai guys, jadi hari ini aku mau ke Museum Puma, mau ketemu sama Mr. Puisi. Ikutin ya. Hai guys, aku udah sampai di Museum Puma. Yuk, masuk. Halo. Halo, pagi. Saya kedatangan Bella Fitriani yang ingin menanyakan sesuatu dengan ahli tarot. Wah, ini Maya Yuniar. Karena apa? Mungkin Bella ini ingin menanyakan sesuatu karena Bella ini mempunyai putra kesayangannya yang ada masalah-masalah kesehatan. Kira-kira bagaimana? Tapi sebelum itu mungkin kenapa ini Ibu Taran ini mau ke museum? Karena dia ingin mencoba ilmunya, apakah bisa dia melihat hal-hal yang goib di sini? Apakah dia bisa memberikan analisa mayanya di museum? Kalau bisa saya salut untuk Maya. Oke. Bella, selamat datang di Museum Puma. Karena museum ini adalah museum satu-satunya di Indonesia yang mengabadikan, melestarikan budaya primitif bangsa Indonesia. Gimana? Bella, kamu mau diramal sama ini dengan kartu? Boleh. Dibaca-bacain ya. Tapi bukan di roasting. Iya bukan. Tapi tetap kepercayaan yang pada di atas ini sekedar ini ya. Itu. Baiklah kita duduk ya. Oke. Terima kasih Bella dan Maya yang selalu hidup di dunia maya. Ya, kenapa kita duduk di sini? Maya itu pernah nantang kita. Saya pingin nebak seseorang, meramal seseorang di Museum Puma. Waduh, oke silakan. Kebetulan ada tamu Bella Fitriani ya. Iya. Dia sebetulnya seorang artis, tapi kali ini kita nggak usah ngomongin artis. Kita ngomongin mengenai masalah tarot yang konon bisa menebak segala sesuatu yang ada di diri kamu, keluarga dan lain, menebak dan meramal. Kira-kira ada apa sih di diri Bella dan masa depannya bagaimana sih dan lain-lain. Oke, untuk itu kita coba akan ini Ibu Taron ini bawa ini nggak buka kartu nggak? Oke, coba. Nah, ini namanya Maya Yuniar. Emang selain dia adalah seorang entertainment, kemudian juga pernah juga main di sinetron dan lain-lain, model, dan dia juga sekarang menggeluti profesinya lebih ke masalah-masalah nasib seseorang. Gimana, apa kabar, Maya? Baik, Mr. Puisi. Gimana nih? Ya, saya ingin kamu
kamu menebak ataupun meramal, ini seorang Bella Fitria. Dia ini sebetulnya saya juga sangat kagum dengan Bella Fitria. Dia memiliki seorang putra yang mungkin mempunyai kelainan dalam tubuhnya, menjadilah penyakit sejak umur 4 tahun. Iya. Sampai umur 8 9 sekarang. 9 tahun. Nah, mudah-mudahan kesembuhannya itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Mungkin ada motivasi daripada orang-orang bisa membesarkan hatinya dia, sehingga anaknya bisa bergembira, senang, senyum. Karena kadang-kadang tidak terduga juga masalah penyakit itu bisa sembuh dengan diri kita sendiri. Ya. Oke. Jadi kira-kira bagaimana Bella siap nggak kalau di Insya Allah. Insya Allah ya. Mau bacain apa nih? Bacain kamu ya. Karir kamu. Coba silakan bacain. Kalau aku udah dibaca-bacain. Udah. Nanti kamu kocok sendiri. Oke. Kamu usianya berapa? Kocok sebanyak itu. Oh, oke. Dan setelah dikocok nih diapain lagi nih? Setelah dikocok nanti Aku tarik energinya dia. kamu tarik energinya Bella Fitria ya. Oke. Udah. Udah. Ya, Bella Fitriani ya. Iya. Dia 9. 9. Ambil berapa kartu tuh? 9 kartu. 9, selalu 9 ya. 9. Kenapa harus 9 kartunya? Memang harus 9. Harus 9 ya. Taruh. Gimana? Oh, oke. Karena menurut Feng Shui kan 8, 9, 10 itu bagus ya, baik gitu. Nah, kenapa aku ambil di tengah-tengahnya? Beta 9. Kamu Aku ulang tahunnya 9 Februari. nah, ulang tahunnya 9 Februari pas banget. Jadi itu 9 itu angka hoki. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan dengan ramalan yang sekarang ini mudah-mudahan menjadi Bismillah. sebuah kenyataan. Iya. Nasibnya gimana sih sesungguhnya Bella ini yang masih muda, umurnya 28. 28, putranya 8 tahun, 9 tahun. 9 tahun. Karirnya juga sudah mulai lumayan bagus. Iya. Kemudian Alhamdulillah. sekarang dia ingin diramal oleh Maya. Dia memang peramal tarot yang sudah banyak dibuktikan oleh orang. Oke. Sehingga saya undang ke sini untuk meramal banyak orang di Bali. Ya. Silakan Maya. Coba kamu tunjuk semuanya, ikuti hati kamu. Yang mana mau pertama dibuka, tunjuk aja. Aku si tengah pasti. Terus ini apa ini? Ini apa ini? Yang ini. Terus Nah, ini. Nah, Ya. terus buka lagi. Dipilih. Ya, ini deh. ini antara Oke, ini tengah. Sama ini. Ini tadi. Ini.
sini untuk masalah karir kamu, memang itu fashion kamu difokuskan, tapi kamu pun kan sangat-sangat membatasi, masih pilih-pilih ini itu. Boleh pilih-pilih, nggak masalah gitu, cuman kamu juga jangan terlalu naif gitu loh ya. Jadi selagi memang itu kesempatan, mungkin untuk pertama nilainya kecil, tapi kesana-sana kan bisa jadi besar. Itu walaupun kita pernah merasakan besar, tapi kita tetap, kalau misalnya emang ada kesempatan saat ini harus seperti itu, nggak apa-apa dijalanin. Seperti itu. Terus untuk diri jangan terlalu keras sama diri sendiri, agak dikontrol untuk sikap bicaranya, jangan sampai kadang kamu nggak sadar, nah akhirnya timbul orang malah jadi nggak suka, jadi dibatasin, dikontrol juga untuk komunikasi sama orang gitu. Jadi jangan terlalu terbuka. Penting loh, karena kadang-kadang dia mempunyai seorang putra yang sedang sakit dan tidak tahu jawaban obatnya apa, bisa aja stres kan. Nah maksudnya pada waktu stres tuh kamu tetap tenang, jangan Iya, jadi jangan meledak gitu. Meledak gitu ya. Jadi kamu ada dalam tekanan, tapi kamu harus lebih bisa mengendalikan diri, karena itu inner beauty kamu gitu. Terus untuk tahun ini insya Allah atas izin Allah akan ada rezeki yang besar buat kamu. Dan semakin meningkat karir kamu, the start rintangan semakin meningkat. Yaitu dia, hati-hati dengan sikap semua yang tadi aku bilang kamu nggak kontrol, itu bisa menghancurkan kamu. Pernah nggak kamu kesel, jenuh dan enggak, aku teriak, nangis, pernah nggak? Pernah kayak gitu, cuma aku kalau misalnya dari omongan aku tahu banget aku orangnya terlalu jujur. Kalau orangnya tidak sadar gitu apa yang kamu mereka belum bisa tentu terima, jadi kan ada yang di filter gitu sedikit. Bener, terlalu jujur kalau gitu. ngomong. Nah di sini jangan sampai takutnya kamu tidak kontrol, kamu terus sama ego kamu, akhirnya bisa menghancurkan di diri kamu gitu loh. Jadi kamu kritis banget ya. Gitu, jadi mendingan diem aja deh dibanding salah ngomong gitu. Kalau misalnya nggak bisa kontrol lagi, mendingan diem atau nggak tinggalin, pergi gitu. Kalau udah enak bisa berpikir jernih, bolehlah kamu ini gitu. Di sini sih bagus ya untuk ada pencapaian yang baik gitu. Nanti bentar lagi ada kabar baik untuk kerjaan. Amin. Terus ada yang dipertanyain nggak sama? Ada yang mau ditanyain nggak? Mbak Maya ini. Ini baru kehidupan aku aja ya? Ya. Belum ada pertanyaan lain sih ya. Pertanyaan, aku punya 9 pertanyaan buat kamu. Kamu silakan tanya. Tapi aku cuma bisa jawab ya dan tidak. Iya. Belum sih kalau di kehidupan. Enggak, kamu terserah mau nanya apa. Anak ya? Iya boleh. Mau misalnya aku misalnya projectnya akan banyak atau enggak atau apa ya? Aku ya. Gitu. Maksudnya kalau itu enggak sih, paling anak aja kelihatan atau enggak. Oke, coba. Mau nanya apa? Ya itu anak aku gimana gitu. Maksudnya perasaannya sih, aku udah pernah bawa ke psikolog. Iya. Nggak ketahuan gitu. Gimana perasaan anak kamu saat ini untuk menghadapi penyakit yang dia alami sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Coba ambil satu. Ambil satu. Soalnya dia orang yang tenang. Orang yang putranya tenang. Iya tenang, orang yang tenang yang nggak mau memperlihatkan. Jadi ya sudah pasrah. Pasrah ya. Pasrah. Jadi udahlah gitu. Jadi nggak yang rasa ketakutan nggak ada, kamu nggak usah khawatir. Sedih dia nggak ada. Benar itu nggak, benar nggak pasrah. Iya benar. Maksudnya makanya psikolog pun kayak maksudnya bilangnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma ada ketakutan kita ya. Tapi dia coba bisa mengendalikan diri dia. Maksudnya dia juga tidak mau membuat kamu, dia tahu kondisi kamu khawatir. Jadi dia juga, aku baik-baik aja loh. Udah nggak apa-apa, apapun nanti yang terjadi, aku bisa hadapin. Gitu. Udah sedewasa itu sih. Udah ya. Pikirannya ya. Berarti membantu mamanya dong, biar Iya, itu dia. Jangan karena dia tahu memikirkan, padahal nggak mungkin nggak memikirkan. Iya, karena dia tahu kondisi mamanya itu kan gampang panik gitu Iya. loh. Oh, gampang ini gitu. Jadi Emang kamu suka panik? Oh, iya. aku nggak tahu pribadi. Ada tisu, ada tisu. Coba tisu. Wajar ya kalau udah ngomongin anak, tapi oke untuk mental dia atau ini dia baik-baik aja. Jadi sehingga itu bisa
penyembuhan buat diri dia lebih cepat, maksudnya supportnya dia buat diri dia itu kuat. It's okay gitu, maksudnya kekhawatiran yang begitu besar juga jangan kamu ini jadinya ngelihatnya dia drop, dianya semangat kamunya enggak, jadinya kan enggak. Tapi mungkin baik juga ya kalau anak yang sedang tidak mampu berbuat apa-apa, jalan pun susah karena kelainan otot dan lain-lain. Yang paling penting adalah bagaimana bisa menyenangkan anak. Mungkin perlu diajak jalan-jalan. Iya, maksudnya iya kadang nanya maunya apa gimana, nggak apa-apa mami kerja aja cari uang dulu gitu. Kamu udah pernah ajak jalan-jalan belum ke Bali, ke mana belum? Itu belum sih. Dia pengen banget. Ya udah, dia pengen ya. Udah nanti kapan-kapan ya ajak anaknya, putranya tersayang. Siapa tahu Mr. Puisi bisa memotivasi anak itu sehingga bisa sembuh gitu. Amin, ya Allah, makasih banyak. Kira-kira apa lagi yang perlu ditanyakan, siapa tahu untuk bisa membesarkan hati kamu. Itu aja sih masalahnya, cuma ke anak. Yang lain sih, nggak tahu ya, kayaknya aku nggak penasaran ya kak. Gimana, apakah penyakitnya bisa sembuh atau malah makin? Enggak, kamu gitu, tanya atau pertanyaan kamu ini, kita harus positif. Oke. Jauhkan energi negatif. Pikir paling pastinya bakal sembuh atau enggak, jadi jawab aja. Apakah akan menjadi lebih baik, pulih gitu. Jadi kamu jangan optimis. Apakah membaik dan menjadi lebih pulih? Iya, maksudnya bisa membaik dan maksudnya cepat pulih. Cepat pulih gitu. Ada jalan keluarnya nggak? Maksudnya karena udah beberapa ke rumah sakit itu belum ada jawaban gitu. Kamu buka aja tadi pertanyaan berapa apakah yang akan lebih membaik, kita nggak tahu ya untuk jalan keluarnya. Cuman ini aku lihat apakah maksudnya akan ada peningkatan yang nantinya ke depannya lebih baik gitu. Oke. Buka aja. Enggak. Akan ada, tapi kamu harus sabar. Jangan doang terus aja. Bakalan nemuin jawaban nggak? Insya Allah. Jawaban. Kamunya yakin apapun nantinya mau baik atau buruk kan itu sudah ini ya takdir ya. Cuman di sini kamu suruh sabar dan berusaha terus. Insya Allah akan ketemu jalan, mau apapun. Ya, ketemu jalan ya. Pasti itu yang terbaik buat kamu sama si kecil. Amin. Positif selalu aja, karena energi positif itu kan benar-benar afirmasi positif membuat kita yakin apapun yang kita inginkan. Karena gini, aku yakin bakal beli ini. Kalau emang kita yakin, insya Allah ya. Tapi kalau kita ada negatif, iya kayak apa sekarang mau baru bilang kan, iya anak aku mau banget ke Bali. Langsung ada ya. Enggak, ini kan sudah bisa sesegera mungkin kita undang, karena saya terus aja ya sangat prihatin sekali melihat anak-anak yang mengalami penyakit yang boleh katakan belum ada obatnya ya. Dan saya juga ya itulah, jadi saya juga sudah mengalami istri saya sendiri kan, ya kan nggak ada obatnya, meninggal ya. Saya jalanin aja hidup ini, senang sehingga kita bisa sehat gitu kan. Iya, setidaknya walaupun dijalanin tapi kita sudah berusaha. Jadi nggak ada penyesalan ya. Nanti suatu saat ya kita sudah memberikan yang terbaik gitu ya, membaik ya. Karena masalahnya kan semua ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mengendaki, dia bisa sembuh gitu ya. Amin. Jadi, tapi tetap jangan putus asa kan gitu ya. Betul, tetap yakin. Walaupun nanti hasilnya seperti apa, itu yang terbaik intinya. Oke, tapi aku mau tanya lagi, maksudnya feeling aku tuh bener nggak sih sama kayak pengobatan dia? Itu aku bener apa enggak buat cari keputusan? Maksudnya? Kayak sekarang kan aku kayak misalnya ke dokter atau ke rumah sakit, terus atau aku mau jangan minum obat dulu deh gitu. Itu bener nggak sih keputusan aku, bisa kelihatan nggak? Enggak, maksudnya keputusan kamu untuk mengobati ya, untuk menangani anak aku itu. Iya. Karena aku sedikit keras kepala kan. Kadang debat juga.
Nggak apa-apa dijalanin, apa yang kamu lakuin nggak salah kok. Feeling aku berarti maksudnya nggak. Enggak. Jangan putus asa. Jangan Jalanin terus. yakinin, Iya. yakinin emang iya menurut kamu yakin, udah yakinin lakukan. Gitu. Kalau itu misalnya Karena banyak campur tangan orang-orang kan, kadang nggak ngerti juga. wajar harus terapi lah ini itu kan banyak ya gitu. Kadang aku lihat anaknya juga udah kasihan, capek segala macam. Tapi ayo dong harus keras, susah tapi kan gitu maksudnya. Gak mau dengerin kata orang gitu, yang penting aku lihat anaknya terus aku Iya, yang kamu yakin terus maksudnya ya kamu jangan keras juga, maksudnya apa ini yang dikasih tahu sama orang itu masuk akal atau enggak, ya kan bisa ini atau enggak, kalau bisa ya nggak apa-apa, tapi kalau menurut kamu enggak ya enggak udah gitu, kamu jangan terlalu keras sama diri juga, longgarin gitu. Jadi sekarang Bella single parent ya. iya. Single parent. Kira-kira gimana? Kira-kira ke depannya ada pasangan baru? Oh my god. Silakan Bella, Iya, gimana ke iya. depannya. Oke, bismillah ya. Jodoh. Perjodohan Ada juga ya jodoh ya. perjodohan. Ada juga loh jodoh. Coba jodoh gimana? Masih ini sih apa? Masih- Dianya belum membuka full gitu, Oh, jadi belum. masih yang mungkin karena konsen sama Anak, anak ya, ya. dan emosi dia juga masih belum stabil Belum juga stabil, ya. terkadang gitu, jadi dia kadang susah, sensitif banget, jadi harus bener-bener cowok yang mengerti, karena kalau nggak ini apa mesti meledak-ledak. Ya, ya. Jadi Tapi dia kalau- enggak, dia Ya harus ada siap cowok yang bisa memahami di saat itu. Itu aja. prinsipnya kalau ada cowok yang mencintai anaknya, dia pasti. Iya, Iya. gitu. Itu nomor Jadi harus satu benar-benar sih. bisa memahami gitu. Kalau cuma mau sama mamanya udah iya, apa? gampangnya banyak. Itu dia, benar-benar. Sayang sama anak juga gitu kan. Justru itu yang menariknya. Iya benar kan. Kita kan lemahnya sama anak kan, lu sayang sama anak gue walaupun gimana udah deh diterima. Iya. Ya, Iya. terus gimana? Apakah apa karir 2024 ini akan banyak jobnya, syutingnya? Silakan. Bismillah ya. Buka aja sendiri. Agak-agak merinding ya Nah, mau bukanya. hati-hati Ada nih kalau banyak, merinding. tapi nih. kamu hati-hati salah melangkah mengambil, maksudnya gini, kamu jangan kejanjiin ini pada kenyataannya tidak, gitu. Harus dikasih tahu, misalnya kamu udah dijanjiin ntar gini, apa banyak nih gitu, maksudnya oh ini dibayar segini, kamu udah syuting ternyata nggak dibayar gitu. Oh, ya Allah, Jadi dari amit-amit. awal harus kamu tekenin Udah dulu, ini. ini berapa honornya sekian, ya udah saya mau DP sekian, standar ini perjanjian, gitu. Hati-hati harus. Oke. Jangan cuma bayu ya bicara doang, honor kamu 10 juta, oke kamu berangkat, ternyata sudah selesai enggak baru 5 juta doang, nanti lagi 3 minggu. Nah, Ya itu Allah. hati-hati. Di sini sih seperti itu. Oh, di sini dikatakan bahwa dalam bekerja harus hati-hati. Iya. Ya maksudnya kamu jangan asal ngambil-ngambil kontrak nggak ada gitu atau gimana. Iya. Harus benar dijelas gitu. Yang penting sebetulnya anak ini harus dihibur ya. Kasihan. Kasih Pokoknya, semangat, iya. hibur apa yang dia itu buat dia seneng, jangan sampai dia kepikiran kamu sedih, jangan liatin dia sedih, kamu banyak pikiran, jangan diliatin banyak pikiran depan dia selalu happy aja, karena dia juga selalu happy sama dirinya sendiri gitu loh. Udah Iya bisa gitu ya. Iya, jadi dia udah Kelihatan yang- sih. ya gimana sih gitu, jadi udah gitu. Iya, saking happy malah aku bawa ke psikolog. Iya kan, dia bingung kok anak gue nggak gimana Iya. gitu ya. Di psikolog hasilnya gimana? Ya itu, anaknya memang baik. Baik. Maksudnya dia selalu terima keadaan. Keadaan. Wih, luar biasa. Ya, sudah ada kartunya tadi. Nggak pernah kayak walaupun ditinggal atau apa, Mami ini nggak ada waktu buat aku main atau enggak. Ada komplain seperti itu, dia sangat Penuh Lebih. pengertian. Iya, iya sudah dewasa Oh, luar dia, biasa. sangat dewasa. Itu kan sesuatu ya. Tapi terkadang yang buat kayak gitu malah membuat rasa kita bersalah ya, tapi ya enggak, kita jangan. Ngerti banget. Makanya nanti boleh ketemu ya. Iya, iya. iya. Bawel banget. Saya juga ada seorang tua juga yang punya kelainan ya. Dia mau temuin dengan saya, kira-kira justru mereka tuh punya keistimewaan.
luar biasa pintarnya. Mungkin juga bisa diarahkan ini ya, dengan dia kesendiriannya dia diam-diam tuh harus berikan sesuatu ke hobinya apa sih, kalian hobinya itu apa? itu bisa lebih hebat. Ya kan? Jadi itu ibaratnya di saat dia itu ada kesibukan yang emang dia sukanya Ya, kamu apa sukanya yang apa, disukai kasih apa? gitu. Oke. Kamu ininya apa, support. Jadi membuat Ya. selain itu dia happy juga dia tidak merasa ada kekosongan di dirinya dia. Tapi tangan masih oke. Oke, tapi sekarang udah mulai lemes sih. Makanya sekarang lagi gerak terus gitu. Pakai kursi roda ya. Tapi kalau misalnya main gitar tuh bisa. Enggak. Kamu kan penyanyi juga ya kan? Iya. Itu iya, lagunya langsung minta buat anak. Oh gitu. Ada video klip barengnya juga kan. Oh iya. Iya. Oh iya boleh, untuk karir Oke. nyanyi apakah bagus apa enggak? Kamu sebutnya. Coba, oke. Boleh. Bagus duniamu, the world. Kamu nyanyi solo atau sekalian pakai gitar dan nyanyi lagu Enggak solo sih. solo? Sebenarnya iseng-iseng sih diajakin. Dan ternyata Tapi bisa. kalau punya bakat ya, bisa bersih is oke, dikembangin jadi dia akan sumber rezeki, sumber penghasil Amin. hobi yang membawa rezeki. Amin. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi, mau lanjut atau close? Lanjut aja. Lanjut aja. 3 lagi nih, 3 pertama ayo aja. mumpung masih bisa. Iya, single aku sih, coba. Single kamu apakah bisa akan naik? Belum Ya. launching belum? Udah. Udah. Sebenarnya iya, cuma Ya, akan ada masih. kesempatan Iya. naik, coba. Coba ya. Ini sih. Ada. Terus Ada. aja. Kamu jangan Putus asa. Jangan putus. Terus. Maksudnya kamu terus aja di ini apa kayak apa namanya? Promo tuh apa ya di terus aja di ini naikin bikin salah satu misalnya meme-meme yang lagunya kamu gitu Oke. loh. Jadi kan banyak ya lagu meme-meme yang terus minta teman-teman artis atau apa juga untuk bisa postingin itu bisa. Ini akan ada maksudnya ini cuman di kamunya juga harus giat ya aku bilang. Iya, iya. Jadi jangan udah ada single tapi diemin yang malas, kamu fokusnya kemana? Jangan. Kamu kan banyak teman artis bisa komunikasi, bisa minta tolong mereka juga buat maksudnya posting kamu atau kamu bikin cerita meme-meme apa yang background ininya. Iya, itu sih video klipnya aja sih sebenarnya belum belum prepare video klipnya. Oke. Tanya apa lagi ya? Apalagi Kak yang belum? Kayak dua lagi. Apalagi kira-kira? Jodoh udah, rezeki udah. Kemudian Apa ya biasanya apa? Apa ya bingung juga nih. Iya, udah buntu sih. Enggak apa kadang kalau udah tutup baru keinget ya. ya, kemarin kan gitu. Kalau udah tutup ada project yang dekat nggak yang lagi mau kamu garap atau apa? Kesehatan juga perlu, kesehatan. Ya, kesehatan boleh. Kesehatan aku untuk Kesehatan dia bukan. ya di kesehatan kamu di tahun ini Oke. baik-baik aja. Ambil ada satu. Buka. Jangan terlalu keras dan banyak pikiran. Ini menuruni imun kamu, takutnya kamunya drop. Ya, Oke. overthinkingnya terlalu overthinking. Kelihatan ya kalau Gitu maksudnya. Ya namanya orang kan pasti banyak ya, cuman Overthinking boleh, tapi harus dikontrol gitu ya. Jangan terbawa yang akhirnya Jadi- jadi sakit. ambisi boleh, jangan ambisius. Nah, jadi jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. kalau misalnya tanya bakalan ketemu orang-orang yang baik juga bisa nggak? Tanya Ya. aja. Cewek ya? Bakal lah pasti kamu orang yang baik. Ini contohnya kita ketemu dengan orang-orang yang Iya. baik. Amin. Iyalah, kamu pasti ketemu tapi kamu jangan gampang percaya. Kadang kamu baiknya nggak gampang percaya orang itu baik padahal nggak niatnya nggak benar sama kamu. Ya. Itu hati-hati. Ya. Hati-hati.
Itu jangan menganggap semua orang itu baik. Gak apa-apa kita gini, positif gak apa, cuma kita juga harus waspada. Kadang orang yang terlalu baik juga itu kamu harus tahu hati-hati punya maksud apa. Jangan percaya dengan Kebaikan seorang gitu loh di sini. Kadang kita kan jahat banget, padahal dia belum tentu jahat. Misalnya mulutnya nasihatinnya gini atau dia tuh peduli sama kamu. Tapi kita terkadang tertipu sama itu dia kebaikan yang ya maksudnya kejahatan yang ditopengkan dengan kebaikan gitu. Itu harus hati-hati, suruh waspada. Bagus itu yang terakhir itu bagus banget. Iya, karena itu paling penting. Paling penting. Paling penting. Kalau kita lihat orang, wah baik, banget. Waduh tiba-tiba. Kan kita bingung ya, taunya punya maksud tertentu dan tujuan. Itu sering terjadi di kota-kota besar. Iya. Kadang kita salah paham, temen ngasih tau kamu tuh mikir nggak gini-gini, kita kesinggung padahal niatnya baik. Gitu. Kan tuh banyak ya seperti itu. Harus milah ya. Harus milah dan milih. Harus. Yang baik belum tentu terlihat baik, tapi yang buruk. Waduh lumayan juga ya. Iya, ini gimana auranya tadi Kak? Auranya di sini Enak tuh gimana? banget. Hah? Oh berarti mendukung ya? Mendukung ya. Maksudnya aku bisa maksudnya kayak gini, kalau kita kadang kita harus neken dulu kayak burem gitu, aku ngelihatnya aku harus ini dulu gitu, tapi kalau ini benar-benar aku nggak tahu ya. Tapi nggak ada yang godain di sini kan. Setuju dan senang gitu. Menyatu ya, maksudnya kalian dia memberikan energi bantuan buat aku. Ini ya, tapi di sini energi di sini membantu aku. Tapi ngaruh nggak sama orang yang diramal juga gitu? Ngaruh nggak? Apanya? Maksudnya kayak kita mau dibacain, ngaruh nggak tuh energi juga? Bisa baca atau enggak? Iya ngaruh lah, ngaruh. Dari bisa orang dibacain kita atau juga enggak, gitu? iya. Jadi kayak kita, ini apa yang aku baca tuh kok ada gini, jadi kayak ini masa sih gini gitu, jadi ini gue nggak bisa deh gitu. Jadi Harus satu frekuensi mikir, juga gitu? Oke. Kan jadi nggak ada sesuatu yang memang kayak Mr. Krisi ini kan orangnya sulit terbaca ya, jadi perlu energi yang benar-benar punya. Ini di sana itu tuh pakai AC. Aku sampai keringetan loh, di sini nggak pakai AC ya kan, tapi nggak terlalu keringetan. Tapi kemarin aku sampai keringetan loh. Sampai benar terus nggak ada rokok juga gitu kan, nggak ada. Jadi yang benar-benar ngaruh itu. Kalau buat aku ya, buat maksudnya Karena kan banyak orang yang nggak percaya, tapi kan ini Iya sih. ada, ini tuh energi atau goib itu kan ada. Kadang-kadang gitu kalau energi yang ditebak itu lebih kuat dia meleset. Iya. Nah sekarang energinya kan Karena bagus. berbentrokan, kalau berbentrokan pasti akan meleset. Tapi kalau misalnya energinya menyatu dan sama aku bisa gitu, malahan dia bisa membantu aku. Oke. Makanya kayak kemarin kan bisa ngomong, kalau misalnya aku ini aku ngeblank, aku gak akan bisa baca kamu, pasti aku gak akan terbaca. Oh gitu. Gak akan terbaca. Ngaruh Itu sih. pengaruh sebenarnya. Karena gini ya, apa namanya, kalau kita tuh udah kalah mental dulu nggak bisa. Nah sekarang aku tanya, dari pertanyaan berapa pertanyaannya? 9. 9 dan lain-lain, apa yang di ramal atau ditebak oleh dia tuh, kira-kira berapa persen benernya? Berapa persen? 90 kali ya? 90%. Berarti tepuk tangan dulu untuk Maya. Bener-bener yang tahu diri kita keras apa enggak kan cuma diri kita ya. Tapi Kali ini berapa persen? Ternyata dengan aura positif di ruangan ini, tanpa merokok dia bisa 90%. Gitu loh. berarti positif di sini ya. Jadi lebih positif. Ya mudah-mudahan. Keren. Nah ini kita percaya atau tidak percaya, semua tergantung daripada Iya betul. Yang baiknya kita ambil, positifnya semua, tapi yang jeleknya buang aja jauh-jauh gitu kan, atau enggak lebih Benar. hati-hati saja gitu. Percaya tetap kepada yang di atas. Ini hanya sekedar kartu buatan manusia, dan aku pun manusia. Itu aja. Jadi gitu. Terima kasih sekali Iya, untuk terima kasih Bella banyak. Fitriani, kemudian Maya Terima kasih Mr. Fitriani yang telah mengunjungi museum kami, museum yang apa adanya, tetapi buat bangsa ini sungguh berharga karena tidak ada orang yang mau melestarikan ini, apalagi menginvestasikan
uang banyak untuk khusus untuk pelestarian budaya. Iya. Hal ini hanya dilakukan oleh Mr. Puisi. Keren ya. Terima kasih, mudah-mudahan niat baik saya Amin. untuk mencari teman, menginformasikan bahwa ada museum budaya di sini positif, tidak ada negatifnya. Mudah-mudahan museum ini nanti banyak dikenal oleh bangsa masyarakat. Kemudian mungkin pemerintah juga ingin melestarikan juga sebuah museum budaya nantinya mungkin di IKN. Oke, tapi ini dibuka untuk umum? Siapa aja boleh datang. Boleh datang, oke. Untuk umum biasanya kalau untuk sekolah itu kan bayar appointment ya. Banyak sekolah asing udah banyak sini. Oke. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan Mr. Puisi Lahir akan banyak juga menginformasi hal-hal yang mungkin banyak dibutuhkan oleh masyarakat berikutnya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, and follow Mr. Puisi Lahir. Terima kasih ya.